Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada informasi kali ini, saya ingin berbagi satu hal yang sangat menggembirakan Bapak Ibu honorer senair tentang berita terbaru yang merupakan ini adalah pasti kabar bahagia di tahun 2023 ini. Yang mana di sini ada satu informasi tercatat bahwa tenaga honorer OTW jadi PNS tahun 2023. Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meminta surat usulan kebutuhan CPNS dan P3K untuk jurusan TTT dan seterusnya. Nah, tentu ini ada jurusan Bapak Ibu ya, ada yang dikehendaki oleh pemerintah dalam hal pengusulan surat usulan kebutuhan CPNS dan P3K 2023. Tentunya ini dari daerah Bapak Ibu ya, karena memang yang membutuhkan ini adalah daerah. Kemudian instansi yang akan membutuhkan CPNS dan P3K 2023. Nah, Bapak Ibu, kira-kira bagaimana ini ya tenaga honorer OTW jadi PNS tahun 2023? Sebaiknya simak informasi sampai selesai, jangan ketinggalan Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, jangan lupa untuk selalu dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Di sini ada satu informasi penting yang dicatat oleh Klik Pendidikan, di mana Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah meminta surat usulan kebutuhan untuk CPNS dan P3K. Nah, tentunya surat usulan yang dimaksud Bapak Ibu yaitu surat usulan kebutuhan calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja untuk kebutuhan masing-masing instansi daerah maupun pusat di tahun 2023 tahun ini. Kemudian usulan kebutuhan tersebut diberikan untuk penerimaan CPNS untuk pemerintah pusat dan P3K untuk pemerintah daerah. Sehingga hal tersebut dapat memberikan angin segar untuk tenaga honorer yang berharap untuk menjadi PNS di tahun 2023 tahun ini. Kemudian, untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil atau penerimaan CPNS 2023 hanya dibuka pada beberapa bidang saja. Contohnya kejaksaan, kehakiman, dan intelijen. Sedangkan untuk pemerintahan daerah, membuka hanya untuk penerimaan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja di tahun 2023 tahun ini. Walaupun demikian Bapak Ibu, dengan status P3K, maka jelas honorer sudah cukup sejahtera. Penerimaan tersebut bisa menjadi harapan besar untuk tenaga honorer yang ada pada instansi pemerintah daerah. Karena pada tahun 2022 kemarin, tidak ada penerimaan pada instansi pemerintahan untuk honorer yang telah lama untuk bekerja. Nah, berarti dengan demikian bisa kita prediksikan bahwa tujuan permintaan usulan kebutuhan ASN, baik CPNS maupun P3K untuk pemerintah pusat dan daerah ini, yang kini adalah khusus untuk daerah, berarti ini akan diprioritaskan Bapak Ibu honorer yang sudah lama bekerja di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Tentunya hal ini dengan status P3K. Sehingga dengan adanya pembukaan tersebut, maka dapat memberikan semangat baru untuk tenaga honorer yang ada di daerah masing-masing. Meski pemerintah daerah hanya membuka lowongan untuk P3K dan tidak untuk CPNS, setidaknya harapan pengangkatan masih terbuka. Nah, hal terkait dengan informasi baru-baru ini Bapak Ibu, yaitu tentang gaji dan THR atau tunjangan hari raya serta gaji 13 untuk personil yang berhak untuk menerimanya. Kita teruskan, di sini juga dicatat bahwa tapi sayangnya pengangkatan tersebut dibuka hanya untuk 3 bidang saja, yaitu tenaga kesehatan,
tenaga pendidik, dan tenaga teknis. Berarti tenaga yang lain ini tidak berkesempatan. Nah, satu hal yang perlu kita simak di sini bahwa itu sudah jelas bidang pendidikan adalah para guru dan bidang kesehatan adalah maka itu adalah jurusan-jurusan kesehatan. Kemudian tenaga teknis ini yang banyak. Maka kemungkinan hanya dikategorikan 3 saja karena honorer yang lain ini tercover di bagian tenaga teknis. Selain itu juga untuk pembukaan pada tenaga teknis hanya diberikan sedikit dan sangat terbatas dengan memikirkan anggaran. Tentunya anggaran dalam hal penggajian, karena memang anggaran yang dikeluarkan oleh negara dalam hal pembiayaan atau penggajian ASN di akhir-akhir ini sudah luar biasa, ya. Karena jumlah rekrutmen ASN di tahun 2021 kemarin sampai dengan 2023 ini jumlahnya sangat luar biasa. Jadi tentunya akan ada pembengkakan terhadap anggaran daerah. Demikian dengan anggaran negara, APBD dan APBD tentunya yang dimaksud. Berbeda dengan tenaga honorer yang bekerja pada bidang kesehatan dan pendidikan pada pemerintahan daerah. Mereka yang berada pada bidang kesehatan dan pendidikan akan menjadi prioritas untuk segera diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahun 2023. Jadi untuk tenaga honorer di bidang kesehatan akan dilihat dari data yang ada pada dinas kesehatan setempat. Sedangkan tenaga honorer di bidang pendidikan akan melihat dari data yang ada di dinas pendidikan dan juga kebutuhan dosen akan dilihat dari data kebutuhan di universitas. Jadi untuk pengangkatan tahun 2023 tahun ini akan tetap berfokus kepada tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan saja. Nah, satu hal yang perlu kita simak di sini Bapak Ibu bahwa ya, sesuai dengan informasi yang telah dimuat bahwa honorer OTW jadi PNS 2023 berarti ini adalah suatu program yang baik dari pemerintah yang mana mengutamakan honorer ini karena memang melihat masa kerja dan usia yang telah lama diabdikan pada negara ini sungguh luar biasa. Informasi terkait dengan informasi ini, mengingat masa kerja lama dan usia, juga sudah kita sharekan pada video di channel ini bahwa masa kerja dan usia honorer yang sudah mengabdi lama, terutama honorer kategori 2 yang dinyatakan sudah puluhan tahun mengabdi di negeri ini, itu akan menjadi satu perhatian khusus pemerintah dalam hal pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Baik dengan status P3K, demikian dengan status pegawai negeri sipil. Demikian informasinya, kurang lebih dalam papan sambung dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.